Cerita dimulai dengan pemandangan sebuah restoran mewah. Seorang pria bernama Tony terlihat sibuk berbicara melalui telepon, tampak serius dan terburu-buru. Di sisi lain, seorang wanita cantik bernama Yuli tengah bersiap untuk bertemu dengan kliennya. Yuli terlihat elegan dan percaya diri saat melangkah menuju ruang pertemuan. Ketika bertemu dengan kliennya, Yuli langsung menyapa klien tersebut dan mulai membahas proyek pembangunan villa yang sedang mereka kerjakan. Namun tak lama setelah pembicaraan dimulai, Yuli malah menggoda pria tersebut dengan sikap yang genit dan rayuan yang tidak pada tempatnya. Pria itu yang merasa tidak nyaman karena sikap Yuli yang tidak profesional. Pria itu segera menunjukkan ketidaksenangannya. Yuli bukanlah tipe wanita yang menarik baginya dan kelakuan Yuli semakin membuatnya risih. Merasa terganggu dan tidak sopan atas tindakan Yuli, pria tersebut memutuskan untuk mengakhiri pertemuan. Sebelum pergi, ia memberitahu Yuli bahwa ia berniat melaporkan kelakuannya kepada bosnya. Dengan wajah tegas, pria itu meninggalkan Yuli sendirian. Pria itu merasa kecewa dengan perilaku yang baru saja disaksikannya. Pada malam harinya, Tony pergi mengunjungi sebuah restoran. Di waktu yang hampir bersamaan, Yuli juga tiba di restoran tersebut. Saat itu, Yuli terlihat sedang menelpon Tom, pacarnya yang juga bosnya. Tom adalah anak pemilik perusahaan tempat Yuli bekerja. Dalam percakapan tersebut, Tom mengungkapkan kekecewaannya terhadap Yuli. Ia baru saja mendengar keluhan dari klien mengenai perilaku Yuli yang tidak profesional. Klien tersebut telah mengadukan masalah ini kepada ayah Tom yang membuat situasinya semakin rumit. Yuli berusaha menjelaskan kepada Tom bahwa tindakan yang dilakukannya semata-mata untuk kepentingan bisnis. Ia merasa bahwa sedikit godaan bisa membantu memperlancar negosiasi proyek villa tersebut. Namun penjelasan Yuli tidak mampu meredakan kemarahan Tom. Merasa bahwa cara itu tidak profesional yang diharapkan dari klien mereka. Merasa tersudutkan dan kesal dengan reaksi Tom, Yuli pun memutuskan untuk mengakhiri pembicaraan mereka dengan nada kesal. Ia merasa tidak mendapatkan dukungan yang ia harapkan dari Tom, baik sebagai pacar maupun sebagai atasan. Setelah menutup telepon, Yuli terlihat memesan makanan di restoran mewah tadi. Secara kebetulan, Tony adalah yang melayani pesanan Yuli. Tony yang penuh rasa ingin tahu memulai percakapan dan mengajak Yuli berkenalan. Yuli yang merasa membutuhkan teman bicara menceritakan bahwa ia baru saja menghadiri sebuah acara dan sengaja mampir di restoran ini untuk bersantai. Meski baru saling mengenal, hubungan mereka tampak begitu akrab seolah-olah mereka sudah lama kenal. Tony terlihat sangat ramah, bahkan tidak ragu untuk menyuapi Yuli makanan. Sikap santai dan hangat Tony membuat Yuli merasa nyaman. Setelah menikmati makan malam, Yuli memutuskan untuk pergi. Sebelum pergi, Tony meminta kepada staf restoran agar tagihan makanan Yuli dimasukkan ke tagihannya. Keduanya pun melanjutkan obrolan mereka di pinggir kolam. Yuli yang awalnya merasa canggung, kini sudah lebih terbuka dan nyaman berbicara dengan Tony. Dalam percakapan mereka, Tony bercerita bahwa ia memiliki pacar bernama May, yang orang tuanya adalah pemilik restoran tempat Tony bekerja sebagai chef. Pembicaraan mereka semakin lancar, hingga tiba-tiba Yuli melepas armornya dan mengajak Tony untuk berenang bersamanya. Tony yang merasa terkejut namun senang, mengikuti Yuli ke kolam renang. Di kolam renang, mereka menikmati waktu bersama dengan berenang dan bermain air, dan ditutupi dengan kegiatan bercocok tanam di dalam air. Keesokan harinya, Tony berencana memberikan kejutan istimewa kepada pacarnya yaitu May. Tony memberikan sebuah cincin sebagai tanda keseriusannya dan mengajak May untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius. Namun tanpa diduga, May juga membawa sebuah cincin yang diberikan oleh ayahnya, menjelaskan bahwa cincin itu adalah milik ibunya yang diberikan oleh ayahnya pada hari pertunangan mereka. Tony yang melihat cincin tersebut menyadari bahwa cincin itu lebih indah dan bernilai dibandingkan dengan yang ia berikan kepada May. Perasaan rendah diri muncul dalam pikirannya. Setelah momen tersebut,
Mereka memutuskan untuk melanjutkan hari dengan bercocok tanam bersama. Namun pikiran Tony terusik oleh cincin yang diberikan ayah Mei. Ia merasa tertekan dan kecewa sehingga melampiaskan perasaannya saat bercocok tanam. Tindakannya yang kasar dan emosional membuat Mei merasa tidak nyaman. Ketegangan pun memuncak dan mereka terlibat dalam perdebatan sengit. Tony mengungkapkan perasaannya. Ia terluka merasa bahwa Mei menginginkan lamaran yang mewah seperti yang dilakukan ayahnya kepada ibunya. Ia merasa direndahkan dan tidak cukup baik. Mei di sisi lain mencoba menjelaskan bahwa kenangan cincin tersebut sangatlah berharga bagi ayahnya. Di tempat yang berbeda, Yuli menemui Tom di kantornya. Mereka awalnya membahas proyek besar yang akan mereka kerjakan bersama. Namun, alih-alih fokus pada pekerjaan, Yuli justru mengajak Tom untuk bercocok tanam bersama malam itu. Tom awalnya sedikit ragu, akhirnya setuju dan mereka segera mengatur kegiatan tersebut. Namun nasib kurang beruntung menimpa mereka. Belum juga bercocok tanam itu selesai, mereka kepergok oleh satpam kantor. Tom langsung marah karena merasa Yuli tidak bijaksana dalam memilih tempat untuk bercocok tanam. Ia merasa tindakan mereka tidak profesional dan bisa mencemarkan reputasi mereka di perusahaan. Sebagai permintaan maaf, Yuli mengajak Tom makan malam bersama. Namun ajakan tersebut ditolak oleh Tom. Ia menjelaskan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan malam itu. Karena merasa kesal, Yuli memutuskan untuk menghubungi Tony. Saat itu kebetulan Tony masih berada di restoran tempat ia bekerja. Meskipun restoran sudah tutup, Tony mengundang Yuli untuk menemuinya di restoran tersebut. Tanpa menunggu lama, Yuli segera bergegas ke sana. Sesampainya di restoran, Yuli langsung menanyakan kepada Tony tentang pemilik restoran tersebut. Tony menjelaskan bahwa restoran ini milik keluarga Mei dan dia sendiri hanya dipercaya sebagai seorang chef di sana. Untuk menghibur Yuli, Tony kemudian menyiapkan hidangan spesial khusus untuknya. Sambil menikmati makanan yang disajikan, Yuli mulai merasa lebih nyaman. Tony dengan pesonanya yang hangat mulai merayu Yuli dengan cara yang halus dan menyenangkan. Setelahnya, kegiatan bercocok tanam pun kembali terjadi di antara mereka. Keduanya menikmati kegiatan dengan penuh semangat. Yuli menyadari bahwa momen seperti inilah ia bisa menemukan kebahagiaan. Beberapa hari kemudian, ayah Tom datang ke kantornya untuk memberikan kabar yang mengejutkan. Ia menginformasikan bahwa proyek besar yang selama ini ditangani Tom akan diambil alih oleh pihak lain. Tentu saja Tom merasa terkejut dan segera mempertanyakan alasan dibalik keputusan tersebut. Ayahnya menjelaskan bahwa pemegang saham terbesar telah memutuskan untuk memilih kontraktor lain, dan ia sendiri tidak memiliki kuasa untuk mengubah keputusan tersebut. Setelah menyampaikan kabar itu, ayah Tom pun meninggalkan kantor. Kabar tersebut membuat Tom frustasi dan marah. Ia langsung menyalahkan Yuli atas kejadian ini, menduga bahwa tindakan sembrono Yuli saat bertemu dengan klien adalah penyebab utama proyek tersebut diambil alih. Perdebatan sengit pun terjadi di antara mereka. Tom menuduh Yuli tidak profesional, sementara Yuli merasa tidak adil dijadikan kambing hitam atas kegagalan tersebut. Dengan hati yang terluka dan perasaan kesal, Yuli memutuskan untuk meninggalkan Tom. Dalam keadaan emosi, Yuli pergi menemui Tony dan menceritakan semuanya yang terjadi. Tony lalu menyarankan Yuli untuk mempertimbangkan pindah tempat kerja. Menurut Tony, masih banyak perusahaan yang akan menghargai kemampuan Yuli. Sementara itu, Mei mengunjungi restorannya untuk mengecek ketersediaan stok makanan. Namun, asisten koki di sana melaporkan bahwa stok daging dan sayur sudah habis. Ia juga menyebutkan bahwa sudah melaporkan hal ini kepada chef Tony. Tetapi Tony belum mengadakan stok baru. Mendengar laporan tersebut, Mei merasa curiga dan memutuskan untuk memeriksa rekaman CCTV restoran. Mei segera meminta untuk melihat rekaman CCTV yang ada di restorannya. Dari rekaman itu, ia melihat Tony sedang bercocok tanam dengan Yuli. Melihat kenyataan ini, kemarahan Mei memuncak dan ia berniat untuk segera menemui Tony. Ketika bertemu dengan Tony, Mei langsung menamparnya dengan keras. Tony terkejut dan bingung dengan apa yang terjadi. Mei menjelaskan
bahwa ia sudah mengetahui perselingkuhan Tony dengan Yuli dari rekaman CCTV restoran. Perasaan Mei yang terluka dan sakit hati saat ia menyadari bahwa orang yang ia percayai telah mengkhianatinya. Tony yang tak bisa membantah bukti yang ada, merasa bersalah dan tak mampu berkata-kata. Setelah keributan tersebut, Mei dan Tony memutuskan untuk berpisah. Hubungan mereka yang telah lama dibangun akhirnya hancur karena ketidaksetiaan. Meskipun menyakitkan, mereka menyadari bahwa perpisahan adalah jalan terbaik bagi keduanya. Setelah kejadian itu, Tony dan Yuli semakin dekat. Mereka menemukan kenyamanan dan kebahagiaan satu sama lain. Meskipun hubungan mereka dibumbui perselingkuhan, keduanya memutuskan untuk menjalani hubungan bersama-sama. Dan film pun selesai.